Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Putri Humairah Siregar, biasa dipanggil Humairah. Di sini Ibu akan mengajak kalian mengenai peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Apakah di antara adik-adik ada yang tahu tentang peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia? Oke, perhatikan gambar berikut. Peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Perhatikan anak-anak gambar Masjid Baitur Rahman. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan masa Islam. Masjid ini bernama Masjid Baitur Rahman yang dibangun oleh Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan masih digunakan hingga saat ini. Selain Masjid Baitur Rahman, masih banyak peninggalan yang lain. Apa saja peninggalan-peninggalan tersebut? Mari diperhatikan penjelasan berikut ini. Masjid. Masjid merupakan tempat ibadah orang-orang Islam. Masjid yang merupakan peninggalan masa Islam di Indonesia. Contohnya Masjid Demak, Masjid Empel Surabaya, dan Masjid Banten. B. Keraton. Keraton adalah tempat kediaman raja atau istana raja. Di tempat ini seorang raja mengendalikan pemerintahan kerajaannya. Dengan demikian, keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja. Keraton yang termasuk peninggalan masa Islam antara lain yaitu Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Keraton Kanoman di Cirebon, dan Istana Maimun di Sumatera Utara. C. Makam. Makam kuno peninggalan masa Islam umumnya terdiri atas jirat, kijing, nisan, dan cungkup. Jirat adalah bangunan yang terbuat dari batu atau tembok yang terbentuk persegi panjang. Nisan adalah tongkat pendek yang terbuat dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah sebagai tanda kuburan. Cungkup adalah bangunan mirip rumah yang berada di atas jirah. Contoh makam kuno bercorak Islam yaitu Makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, Makam Sultan Malik Al-Soleh di Pasai Aceh, dan Makam Sultan Mataram di Imogiri. D. Kaligrafi. Kaligrafi adalah penulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab. Dalam dunia Islam, kaligrafi terdiri atas petikan ayat-ayat suci Al-Quran. Bentuknya beraneka macam, dari yang sederhana berbentuk tulisan mendatar sampai bentuk yang rumit seperti sebuah lingkaran, segitiga, atau membentuk sesuatu bangunan tertentu seperti masjid. Beraneka ragam hias kaligrafi dapat kita temukan pada dinding masjid atau batu nisan.
Karya sastra. Berdasarkan corak dan isinya karya sastra peninggalan masa Islam di Indonesia ada beberapa jenis, yaitu berupa babat, hikayat, suluk, syair. 1. Abad. Abad adalah karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah. Biasanya berupa cerita semata daripada uraian sejarah yang disertai bukti-bukti dan fakta. Contoh babat Cirebon, babat Tanah Jawi, dan babat Giyanti. 2. Hikayat. Hikayat adalah karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Contoh hikayat Hang Tuah dan hikayat Raja-Raja Pasai. 3. Suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Suluk merupakan bagian dari ajaran tasyawuf. Suluk merupakan karya sastra tertua peninggalan Kesultanan Islam di Indonesia. Contoh Suluk Wijil, Suluk Malang Sumirang, dan Suluk Sukarsa. 4. Syair. Syair adalah fungsi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contohnya syair perahu dan syair di burung pingai karya Hamzah Fansuri. F. Seni tari. Salah satu tarian yang merupakan peninggalan dari masa Islam adalah tari Saudati atau tari Saman dari Aceh. Tarian ini dilakukan dengan iringan nyanyian yang sebenarnya adalah salawat atau pujian kepada Nabi. Debus. Debus merupakan kesenian bela diri dari Banten. Dalam kesenian ini, pemain menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Kesenian debus berawal pada abad ke-16 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Debus pernah digunakan sebagai sarana untuk memompa semangat pejuang rakyat Banten melawan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. H. Sekaten dan Grebek. Sekaten merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Upacara ini dahulu digunakan oleh Sultan Hamengkubuwana. Pada perayaan sekaten, 2 gamelan yaitu gamelan Kai Nagawilaga, gamelan Kai Guntur Madu, gamelan akan dimainkan secara bersamaan selama 7 hari berturut-turut. Puncak perayaan sekaten ditandai dengan grebek mauludan dengan mengarak sebuah gunung yang terbuat dari beras ketan, makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran sebagai bentuk
ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perayaan Sekaten dan Grebeg masih dilaksanakan hingga saat ini. Kesimpulan, peninggalan sejarah merupakan bukti-bukti kehidupan manusia dari hasil kreativitas budaya, baik berupa benda yang bergerak maupun yang diperkirakan telah berumur 50 tahunan dan mempunyai nilai sejarah, pengetahuan kebudayaan, pendidikan atau pembelajaran sejarah yang dari dalamnya dapat kita temukan kebenaran sejarah tertemu yang menyangkutkan sebuah peristiwa sejarah. Kepedulian masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan peninggalan bersejarah di Kabupaten Serdang Bedagai tidak konsisten. Hal ini terlihat kurangnya perawatan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyelamatan dan pemeliharaan peninggalan bersejarah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.